Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Agak jauh. Jadi ada ayat dibaca di Imam Mu'ad rakaat kedua sembahyang Isya dengan surah Al-Anfal. Jadi di situ ada penjelasan, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri orang beriman dan sabanano. Jadi ada orang beriman dan sabanano. Jadi orang beriman dan sabana-bana beriman itu nan ma. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3. Penetapannya, penegasannya dia yang jadi itu kan baca kita cari dan biko rasul-rasul isi kepada nama masuk ada. Kalau lu masukan Masuk. Kalau lah di sini nawa bertahan lah menjelang nawa rangkai ini. Nawa kepain oleh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama di situ ada kalimat adat hasar namanya pembatas, hanya saja itu artinya. Kalau situ terjemahannya agak sesungguhnya ya. Dibatik hanya saja orang yang beriman itu. Siapa orang beriman itu? Pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sebelum baca itu ayat keempat, sampai lo dikecilkan di situ. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang disebutkan tadi itu, ciri-ciri yang itu, mereka itulah orang mukmin yang haqqan. Dan sabana-bana mukmin. Itu iman orang sabana beriman tuan. Orang pasti itu beriman juga. Beriman. Orang munafik itu beriman. Kan asalnya munafik itu orang beriman juga. Orang pasti itu beriman juga. Orang murtad itu awalnya beriman tadinya tuh. Bahkan lebih karih lagi orang Yahudi dan Nasrani itu asalnya juga beriman, cuma terakhir menjadi musyrik. Kalau Yahudi Nabi Uzair ini anak Tuhan. Kalau Nasrani Nabi Isa anak Tuhan. Jadi musyriknya. Asalnya juga beriman. Ini yang nak jadikan adalah siapa nan orang beriman nan sabananu
Dan ikolah orang beriman nan dijamin. Dijamin. Ikolah yang dikatakan ke ayat belakang, orang beriman dan beruntung. Ada penjelasannya tuh. Siapa orang beriman dan sebenarnya mukmin yang haqqa. Pertama, alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang apabila disebutkan, diingatkan kenyo akan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kasihnya berkuah. Ketika inyo melakukan sesuatu kesalahan atau tidak melakukan kesalahan, ketika Allah yang disebutkan kenyo takajinya, takaji makasihnya itu bergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Kalau azan orang bergerak hatinya itu untuk sembahyang. Sabalun sembahyang tak senang perasaannya doh. Itulah selama itu. Orang lah azan, bahkan lah kamai, dan perasaan awak beso-beso saja. Boleh entah. Tu pada iman. Ada salah di iman. Salah dia. Jadi kalau itu tidak ada lah, capek beloan. Bah beloannya latih mantap. Latih. Ketika perintah datang, bau sahu untuk mengarajuan. Ketika larangan tiba, bau sahu untuk mantian. Ijan sampai ketika Allah salah, pakai dua dingin ada orang namanya populo dan kanai kalase tu kanai kalase. Allah bantu awak sing surga mah. Berangnya. Kalau itu yang terjadi, dia mulai tugasnya sampai sinanya. Jadi tanda iman waktu memang masih sempurna, masih baik. Ketika nama Allah disebutkan, bergetar hatinya. Bergetar mukasnya itu bergerak hatinya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, bergerak hatinya untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betik salah betik. Tanah orang tu tik mampuan. Tenang selakau. Kalau mantun, itu ada masalah di mana? Ada masalah. Atau nasi dia bayo ngerumpi. Ngerumpi itu tahu? Bercerita itu orang. Dia hujan je lah. Tenang salah. Tu mana? Hilang mana tu? Orang hujan tadi. Diam salah biasa ni. Mudah-mudahan nanti akan kembali sendiri. Itu satu tanda beriman sebenarnya iman masih utuh. Dan kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kenyo ayat-ayat Allah, semakin inyo mengaji, semakin inyo beraja, zadathum imana, bertambah-tambah iman. Bertambah keyakinan. Semakin mengaji, semakin bertambah keyakinannya, bertambah tunduknya, bertambah taatnya. Mengaji ko dua macam, ayat Tuhan ko dua macam. Ada ayat yang hidup seperti itu Pak, dibaca, ya, diingatkan Al-Quran. Ada ayat Allah itu namanya ayat kauniyah, alam semesta. Ada petang angin puting beliung, yang keknya untuk rumah orang.
Di mana? Ada di Ampang Gadang, ada di Padang Negeri sekolah lah, ada Padang Lawe, ale, tidak usah di luar negeri itu, nanti sekolah lah, negeri salah. Nah, itu ayat Allah atau sadang rancak-rancak nol orang semusim balado negari ko mau hijau sedonya besok pagi nampak lamun niangnya itu ayat Allah. Nah, kini lah terbebas lah seketik. Lah boleh hak kumpul ya. Kalau ngaji ya al tarawih ini di surau. Saya kan tarawih cuma nyampe rumah. Dan terjadi kini pun juga ayat Allah. Bertambah ayat Allah cek lagi kini. Biasa kalau orang kena imunisasi, maka ia menjadi kebal. Betul. Imun tinggi, maka virus itu tidak bisa lah masuk. Apakah polio, apakah boleh campak, tidak tepat ini kan betul. Nah, kalau kini vaksin corona, tapi nyatanya nak kena vaksin, kan aja ayat Allah. Nah, jadi nan paling capek untuk membalikkan orang ko ayat kau ni apa? Kalau nak mau membaca, mau baca. Kalau ayat itu dibacuan, dijalihan, Sedangkan ayat itu kadang-kadang masih ada yang menolak. Karena Ustaz mah, Ustaz tak soalnya. Nah, dia di kician dewa. Kebetulan tu kerajaannya masalah jadinya. Nah, itu namanya menolak. Itu tidak beriman lagi orang tu. Tidak beriman lah. Kalau ada kini nyo muslim, nyo mukmin, tapi nya tak puasa, tak beriman juga ketika tak puasa tu. Nah, ayat kau ni setuju. Lagi duit Tuhan, ini sebanyak buah kejadian buah alam buah. Nah, jadi virus saja lah bilang orang. Awak bunia bersyariat, tapi jangan lupa berhakikat. Bersyariat awak kalau sedang tinggi itu kan atur jarak, cuci tangan, ya pakai masker kalau berkerumun, terus kalau semayang, cuci, istinsak di jongak kan, ya lah. Nah, itu syariat. Ketika bersyariat, jangan lupa berhakikat. Kalau bersyariat tanpa berhakikat, maka kerajaan itu kosong. Apa nilainya? Apa hakikatnya? Bahasa apapun yang akan menimpa awak itu seluruhnya izin Allah. Tapi nasnya tetap dijalankan. Oh, pakai masker jadi malah vaksin malah. Tapi jangan lupa bahasa apapun yang terjadi di alam itu seluruhnya kekuasaan. Awak coba turun dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, dengan nama beserta Allah awak. Aku berserah diri, kamu tidak kepada Allah. La haula, tidak ada daya yang batin, wala quwata, tidak ada kekuatan zahir, illa billah, kecuali dengan izin Allah. Tak bisa manga-manga awak dah. Mau tadi berfikir kok sampai nak kau kata bola dang. Babuko tadi di kilo ora tu, awal di sana di kosong kau pasti nak terkajar. Buku sedikit kilo orang zan dengan orang zan pun sembayang di waktu kata lek tu 7 lewat.
maghrib. Dua siko orang kamai tadi orang kaza lafia orang kamai balik juga lon lain kita telah ambil kamai mana besar izin Tuhan sampai kemari kalau perkiraan tak sampai dah depan orang mabun tak sampai ngaji dulu ya salah ada ustaz yang standby imam yo ustaz yo ustaz standby yo ada ustaz standby khatib cie ceramah cie. Nah, jadi izin dia sampai kemari. Jadi tidak bisa awak menetapkan awak cuma bisa dari dunia ke berusaha bacalah jadilah pahamilah. Nah, semakin awak baca semakin bertambah iman oyo. Tarasu oyo itu yang dikatakan oyo tu kan. Nah, oyo. Nah, tak paham awak itu dikatakan bertambah iman kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, cirinya orang sahabat beriman itu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka Rabb. Kondakan wa ala ilahi wa ala rabbihim, dan atas kepada Tuhan mereka. Rabb artinya apa? Tuhan. Makna Rabb itu pengatur. Ya tawakkalun, berserah. Bama ko Rabb nisiko kami maknanya seluruh apa yang awak lakukan itu diatur, digerakkan, diizinkan oleh Allah. Awak cuma berencana, berusaha, titi akhir tetap izin. Tawakal tu di awal karajo atau di akhir karajo, berserah diri ke Allah. Nah, di awal karajo atau di akhir? Di awal sampai akhir. Awak namanya saleh kalau berserah ke Tuhan. Wawi, nama. Wawi satu hanya. Inono saja. Nah, ini jangan boleh bukan. Allah terlalu ukur tu, oh iya. Kalau ukur kan awi nak lagi berita. Awi kecil berita ustaz banyak. Jadi bertawakal, berserah diri. Katiku mengajukan sesuatu itu bakarajo lah sebuah tenaga awak, tapi jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Allah. Bahasa yang menggerakkan awak, mengizinkan awak melakukan sesuatu, hasilnya baik atau hasilnya tak baik, itu seluruhnya izin. Nah, awak cuma berusaha hasilnya, berusaha untuk baik. Kalau nan babara misalnya, bausaha jadi bibit dan elok, ya, bausaha memeliharonyo, bausaha jadi racunyo, jadi pupuknya, teman-teman, dipelihara elok. Because dia nyoba abaannya itu izin nan satu. Lama gue elok awak, sesuai juga aturannya, teman-teman, sesuai ketentuannya. Kironya ndak elok menurut orang dah. Akan siap serah diri. Kalau berserah diri ke orang, menyesal juga. Kalau berserah diri kepada Allah, takkan ada penyesalan. Apapun hasil dari sebuah perbuatan. Serahkan ke Tuhan, kepada Allah. Mau saulah sekitar tapi diserahkan kepada Allah, hasil akhir dari usaha. Kalau Allah seraman itu bantuin mana? Kemudian apa lagi cirinya? Alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang mendirikan dia akan salat. Mendirikan salat. Kalau mendirikan salat itu
Mendirikan itu kan membangun. Ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya. Ya, itu kan membangun tuh. Mendirikan salat, mendirikan rumah. Nyo kalau kesembayang tuh nyo samparonuan seluruhnya. Pertama nyo beranjang. Mulai dari bersuci, berwudu, tayamum, mandi, salat itu sendiri, baca ronyo, membaconyo, geraknyo, aku hakikat dari salat. Baru nyo lakukan salat, itulah yang mendirikan salat. Kiblat ronyo ke Ka'bah, bosaunya marah waktu kiblat. Lalu tu kiblat aku, Allah lu. Yakinkan Allah setelah aku. Jangan tu Allah ya lain. Setiap amalan yang ragu patut ditolak. Kiblat matalah kata disujui. Kiblat hatilah kepada Allah. Baru sembahyang. Itu yang dikatakan mendirikan salat. Kalau mengarajuan sembahyang asal orang biasa sama TK, anak SD, bacaannya lah batua, gerakan lah batua, sudah tutui dengan assalamualaikum, assalamualaikum. Asal saya sembahyang itu mengarajuan sembahyang. Tak ada yang ada cuma rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbinya tidak ada, hatinya tidak masuk ketika sembahyang. Nah, kalau musaunya untuk memadukan hatinya, itu tadi imannya lah betul. Ada keinginannya untuk beraja tawi memperbaiki salatnya. Karena salat itu nanti inti dari sebuah kehidupan apa? Awwalul ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat itu. Yang pertama kali dihisab nanti di akhirat kata Rasul adalah salat. Kalau salatnya betul akan baik dan lain. Kalau salat tak betul maka rusak dan lain. Jadi ada keinginannya untuk memperbaiki salatnya. Coba tanya ke ibu ya bapak. Sembahyang ibu sehari ketika SMP atau SMA atau sanawiyah aliyah parabe. Jus sembahyang lah kayak ini sama jus sembahyang sehari begini. Sama tak? Wajib tidak sama. Karena kalau membangun itu tetap akan ada perbaikan. Kalau rusak-rusaknya, mereka lah bocor-bocor itu kok. Lah keropos ganti. Kemana? Artinya mendirikan. Ada usaha setiap waktu untuk memperbaiki Kemudian yang keberapa? Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang yakin min ma itu kan mimma itu kan min ma asal itu min ma dari min ma bilang nonyo mimma ya min awalnya itu orang yang yakinnya min itu tabid min itu tabidnya sebahagian dari apa yang dia punya nyo yakin itu milik siapa? Milik Allah yang harus dia ke orang. Udah keyakinannya. Apa itu contoh? Ada namanya zakat, namanya wajib. Ada namanya sedekah. Ada namanya paragihan, kewajiban ke anak ini. Ada mau kewajiban ke orang gaib. Jangan zakat lagi yang orang gaib. Itu anak mau namanya itu. Enggak ada boleh mau zakat. Tapi anak boleh mau zakat. Anak boleh terima zakat. Anak boleh terima zakat. Boleh lah. Boleh anak terima zakat? Boleh ya. Kalau dia lapis dari awak, yang keluarga sendiri, kan bisa kau zakat wah. Zakat itu kan berikanlah kepada orang yang lebih berhak. Jadi ada terdekat awak. Zakat fitrah, zakat maksum tadi. Kini adalah lembaga zakat, silakanlah kamu kalian zakat itu. Cuma najale di siko orang mukmin sabananya tunyo yakin ada bahagian orang di arah toyo ada. Baswara toyo kan dia punya saudara.
Nah, siapa punya keyakinan tu, orang yang yakin bahwa haratonya ko bukan miliknya, tapi milik Allah. Awak sebagai jadi lah. Banyak nak akan sana dari orang. Awak sebagai kau punya PT lah, miliaran, punya rumah gagah, awak punya auto, awak alih, punya sawah lawe awak. Awak cuma sebagai itu betul titik. Yo, hak pakai saja, bukan hak milik. Walaupun ada di sertifikat awak tu hak milik, itu bukan hak milik, itu di negara asing. Dan awak seluruh yang ada di bumi kau cuma hak pakai, terjual ango hak pakai. Boleh PT, tanah, rumah, auto dan segala macam. Itu cuma hak pakai. Boleh jabatan. Nauzubillah ada itu sama mengejaan. Naik jabatan tu tambah rezeki, keliru tu. Elok-eloklah kerajaan bisa naik jabatan tambah rezeki, keliru. Menambah rezeki naik jabatan dah. Nambah rezeki siapa? Allah, nahnu narzukukum. Kami yang memberi kamu rezeki. Kau tambahnya jabatan tinggi misalnya itu, bertambah gaji, bertambah tunjangan. Kan tahu tuh. Sekali seminggu ke rumah sakitnya ke Malaysia atau ke Jakarta. Sekali berbeda 7 juta. Tuh kerjaan lu betul. Hampir sekian berbeda di rumah sakit. Titik sekecil. Itu perasi barang. Bayi datang begitu. Pasien cina, Ustaz, bacalah ayat kursi. Itu dia minta yang baca. Kulang 3 Ustaz, ini baca. Dia lalu. Sekitar masjid tu semua macam ada. Bila dia tu Ustaz memang ni. Tersugesti dia mah. Ayam punya Ustaz. Ada lah yang sudah jadi kuat betul lah. Kuat lah dah. Minum boleh. Boleh. Biasa. Sekolah. Barat. Iyo. Tahu ni kan? Baru baik rumah sakit saya. Mati jadi. Nonton saya kan itu kali yang begini. Jadi Tuhan murahnya. Murah dari Tuhan. Kama dia murah, kama jabui pun murah. Hati-hatilah dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hatilah dia rasa gitu. Tuhan bagi banyak murah, mencabuinya pun murah. Hati-hatilah. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Kita cuma hak pakai. Jo badan awak cuma hak. Juang awak hak pakai, harta hak pakai. Karena itu hak pakai ada kewajiban orang, hak orang di dalamnya keluar. Dan wajib zakat lah namanya. Sedekah, infak, wakaf, apa lah. Terakhir, harta nan punya awak nama sebenarnya awak. Nama harta nan milik awak tu adalah barang nalah lapih dari badan awak, itu nan milik awak. Nalah lapih ke istri awak, nalah lapih ke anak awak, nalah lapih ke surau, nalah lapih ke sekolah. Lah nak ni jawab badan awak itu baru milik awak. Itulah hak milik awak. Ya. Nang terletak di sakui, terletak di ATM, terletak di amih dalam muka dua kasur. Antara dia awak itu. Kadang ada orang kayak orang meninggal kan? Sedih kan? Dia tidak sampai kau mulai baca terus ya, lari orang lawan jadi kajar lebih saya. Jadi sebelum itu tiba, sebelum maut tiba, sadarilah kembali bahwa awak cuma di atas dunia kau punya hak pakai, bukan hak milik.
Kau terakhir kata Allah, orang yang punya sifat ciri nan limo itu ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah mukmin yang sebenarnya. Kalau selama itu lahum darajatun inda rabbihim. Untuk mereka diberikan derajat di sisi Tuhan mereka tinggi. Wa maghfirah. Kalau nyelabu sawan limo tadi sama limo tadi sawan diampuni Tuhan. Tidak minta ampun ya, diampuni Tuhan saya. Imannya jasah, sembahyang dipelihara. Kan ketika sembahyang itu apa yang terjadi? Ketika sembahyang terjadi itu pahala awak dilipat gandakan ketika sembahyang. Ayat baca ayat dilipat gandakan kan? Gerak awak dilipat gandakan. Ketika dari takbir sampai salam dosa dihapus. Jadi ketika berbuat baik pahala ditambah, dosa dihapus. Jadi ampun Tuhan tanpa minta ampun. Warizqu kali-kali. Dia kira rezeki nan mulia, banyak rezeki barakah. Sakit rezeki barakah. Kau dapat rezeki itu? Pasti mengecek sebenarnya. Kau dapat rezeki itu banyak di barakah. Jangan. Nah, kau dapat rezeki itu sesuai dengan anan kesanggupan awak. Nyo barakah tu bisa berubah. Nyo minta dia rezeki wa, minta dia usaha dia gitu kan lain berang kan, hilang barang. Kau dapat dia banyak barakah. Kalau iman no bisa jaga. Itulah kajian malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.